Selamat malam pemirsa, 2 minggu belakangan kita dihebohkan dengan melonjaknya kasus COVID yang berujung pada sejumlah daerah menjadi zona merah. Bahkan yang bisa dikatakan kabar buruk hari ini untuk Jakarta saja tembus angka 7.000 dan secara keseluruhan ada kasus positif COVID hari ini paling tinggi sepanjang pandemi berlangsung 20.000 kasus lebih sepanjang 1,5 tahun belakangan. Nah, hal inilah juga menyebabkan beberapa daerah teriak untuk mulai menarik rem darurat, menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, bahkan juga muncul wacana untuk melakukan lockdown. Nah, apakah mungkin lockdown dilakukan dalam kondisi seperti ini? Mengingat ini kalau kita bicara soal kasus COVID tembus angka 2 juta dalam waktu kurang lebih 5 bulan terakhir. Kalau kita ingat tahun lalu perbandingannya menembus angka 1 juta butuh waktu kurang lebih hampir 1 tahun. Ini artinya COVID semakin cepat menyebar dan dengan sangat luas, sangat cepat sekali COVID ini menyebar di tanah air. Nah, dengan kondisi seperti ini, fakta seperti ini apakah mungkin lockdown dilakukan? Kami akan membahasnya malam hari ini di dua sisi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Bung Ali Mukhtar Ngabalin dari Tenaga Ahli Utama KSP. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Dr. Nazar, Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota ID. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti juga akan bergabung bersama saya di sini ada Dr. Tirta Mandirahudi, relawan Kemenkes, dan juga Dr. Pandu Riono. Tapi nanti, ini berkaitan dengan yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Mungkin nggak dilakukan lockdown. Kami juga melakukan polling di sosial media dua sisi. Dari Instagram kita melakukan polling dan hasilnya seperti ini. Pemirsa, banyak di antara pemirsa dua sisi yang menyebutkan setuju untuk lockdown. Ini ada kurang lebih 76%. Kalau dari Twitter saya lihat 76% setuju, 24% tidak setuju. Nah, kalau dari Instagram kasus positif COVID ini sudah menembus angka 2 juta. Setujukah Anda dilakukan lockdown? 63% menyebutkan setuju dan 37% tidak setuju. Ini dari Twitter ya. Nah, apa alasan di antara yang setuju dan tidak setuju kasus? Ya, oke. Ini sebenarnya nggak masalah di lockdown asal pemerintah memberikan bantuan selama lockdown. Ya, kemudian setuju dengan catatan pemerintah harus memberikan stok pangan kepada masyarakat dan juga uang begitu. Nah, kemudian ada lagi nih yang komentar memberikan argumentasi bahwa jika lockdown, maka dari mana masyarakat mendapatkan penghasilan untuk makan? Oke. Kemudian ada lagi komentarnya, harusnya dari awal kalau memang serius menangani pandemi begitu. Ini adalah sejumlah komentar dari masyarakat mengenai survei yang kami lakukan di sosial media terkait apakah perlu lockdown atau tidak. Nah, nanti kita juga akan bahas dengan sejumlah narasumber di studio. Saya ke Dr. Nazar dulu. Dok, kalau Anda melihat kondisi yang terjadi hari ini, kita lihat Jakarta 7.000 kasus. Secara keseluruhan 20.000 kasus tertinggi sepanjang pandemi berlangsung. Iya, sepanjang komentarnya dok, 6 bulan terakhir ya. Ya, sepanjang 6 bulan terakhir. Boleh dikomentarin nggak soal lockdown atau tidak? Pendapat dari masyarakat tadi. Iya, singkatnya kan begini. Apa yang dikatakan masyarakat itu setuju lockdown itu tentu beralasan. Terlepas dari walaupun Presiden kan sudah menyatakan yang akan dipilih itu adalah PPKM berskala mikro. Dalam hal ini saya mengatakan mikronya itu core-nya adalah intinya itu adalah RT dan RW. Itu maksudnya mikro itu. Ini yang selama ini barangkali tidak dielaborasi dengan baik sehingganya pemberdayaan di RT RW itu kurang. Itu perlu dikritik. Okay. Bahwa ada nanti juga Presiden mengatakan ada penebalan dalam hal ini atau melipat gandakan pendayagunaan itu tentu juga dalam konteks yang tadi gitu loh. Itu yang saya lihat itu. Pada dasarnya, pada awalnya kami di perhimpunan itu memang orientasinya waktu kita ada pertemuan 4 hari yang lalu itu memang orientasinya adalah PSBB. Okay. Yang terjemahannya adalah lockdown. Itu karena begitu antusiasnya kita menginginkan penanganan ini secepat mungkin, mengingat, ini ada satu hal yang perlu dicatat, mengingat ini
Bung, Ngabalin saya membahasakan Adinda ini Bung aja lah lebih karena sudah betul. Bung Ngabalin bisa nanti lebih mengelaborasi. Kenapa kita mengatakan begitu? Karena belajar dari catatan epidemiologi waktu melakukan PSBB awal, dengan setelah itu kita melakukan PPKM itu belum pakai mikro ya waktu itu ya. Itu kita PPKM. Melihat benar bagaimana angka penularan terutama, penularan dan angka kesakitannya itu tidak melandai tapi malah turun tajam. Perbedaannya itu, mari kita lihat itu dulu. Makanya tadi Anda mengatakan bahwa puncak ini dicapai dalam waktu kurang dari 6 bulan dibandingkan yang dulu itu sebelumnya, ya? Dalam waktu 1 tahun itu sangat, itu adalah logika sederhana dari penghitungan statistik kan begitu. Ya. Jadi kembali melihat kepada pengalaman kita, exercise kita di zaman PSBB dengan PPKM itu menunjukkan data seperti itu. Itu antusiasnya di dalam kenapa kita cenderung untuk itu. Namun saya tidak mau berbahasa basi. Namun setelah pertemuan kami itu kan 2 hari kemudian pimpinan kita Pak Presiden memilih itu. Ya sebagai pemegang kendali dalam hal ini tentu pilihan itu yang dipilih, itu yang sementara ini yang mesti ya? Dilakukan. Okay. Tapi kalau diminta komentar saya tadi dasarnya seperti itu tadi. Oke. Kita melihatnya di situ. Mengomentari tadi hasil survei yang kami lakukan, hampir 63% baik di media sosial di Instagram, Twitter itu setuju untuk lockdown. Ya, terima kasih ya. Ya, kemudian dokter, terima kasih banyak para pemirsa. Memang ada 2 hal. Hal yang pertama itu adalah kesadaran. Ini yang bersyukur kita bahwa ada tingkat kesadaran. Semua orang yang meminta untuk di lockdown, kemudian 78 apa 73% yang tadi itu tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah punya semangat yang sama agar kita harus segera selesai pandemi ini. Jadi sehingga kalau ditanya seperti itu. Tapi ingat bahwa yang sekarang kita bicarakan ini adalah skala besar yang terkait dengan kehidupan dan masa depan kehidupan orang bernegara. Karena itulah maka kemarin saya di vlog channel YouTube itu Serbet Ngabalin kan saya sudah bilang juga dan itu teman-teman sebagai bentuk kepada kawan-kawan semua bahwa saya tanya kepada Bapak Presiden. Kemudian Presiden memberikan apresiasi dan terima kasih kepada semua orang, Dok, yang menyampaikan kenapa pemerintah tidak melaksanakan PSBB ketat, kemudian kenapa tidak lockdown dan segala macam. Ada apresiasi itu, apresiasi dan terima kasih. Kenapa? Karena ada tingkat kesadaran orang bahwa kita udah capek loh, kita udah capek dengan pandemi ini. Karena itulah langkah-langkah inilah, tapi kan ketika Presiden menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Kemarin kalau nggak salah juga Bapak Presiden membuat rilis juga, kemudian menyampaikan dan keluarlah pesan, kalau tidak ada yang terlalu urgen, kalau tidak ada yang tidak terlalu penting, maka tetaplah di rumah dan kemudian menggunakan keputusan PPKM berskala mikro itu. Oke. Saya kira itu. Bang Ngabalin, ini juga menarik. Presiden juga sempat ngomong kemarin bahwa PPKM itu sama dengan lockdown. Apakah ini artinya kita sudah dalam tahap lockdown saat ini? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita jeda dulu. 2 sisi akan kembali. Usai jeda sesaat lagi.